Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang komponen-komponen server SoftSwitch. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam fungsi dari masing-masing komponen yang membentuk sebuah server SoftSwitch. Komponen pertama yang akan kita bahas adalah Media Gateway Controller atau yang sering disebut call agent. Media Gateway Controller bertanggung jawab untuk mengendalikan panggilan telepon dengan mengatur sinyal dan sesi media. Dalam jaringan telekomunikasi, Media Gateway Controller berfungsi sebagai pengatur lalu lintas panggilan yang masuk dan keluar. Ia menghubungkan jaringan IP dengan jaringan telepon tradisional seperti PSTN, memungkinkan panggilan dapat berjalan lancar di antara dua jaringan yang berbeda. Media Gateway Controller juga bertugas untuk menentukan rute terbaik bagi panggilan, mengatur bandwidth, dan memastikan kualitas panggilan tetap terjaga. Selanjutnya, kita punya Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah komponen yang mengonversi sinyal antara berbagai jaringan telekomunikasi. Misalnya, ketika menghubungkan jaringan PSTN yang menggunakan protokol SS7 dengan jaringan IP yang menggunakan protokol SIP. Nah, Signaling Gateway akan mengonversi sinyal dari SS7 ke SIP dan sebaliknya. Ini memungkinkan komunikasi yang lancar antara kedua jenis jaringan. Selain itu, Signaling Gateway juga memainkan peran penting dalam mengelola sinyal kontrol yang diperlukan untuk mendirikan, memelihara, dan mengakhiri panggilan telepon. Komponen ketiga adalah Media Gateway. Media Gateway memiliki tugas penting yaitu mengonversi data suara antara jaringan IP dan jaringan telepon tradisional. Dengan kata lain, ia mengubah format data suara digital dari jaringan IP menjadi format analog atau digital yang dapat digunakan oleh jaringan telepon tradisional, dan sebaliknya. Media Gateway juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas suara tetap terjaga selama konversi data ini, sehingga panggilan suara dapat berlangsung dengan jelas dan tanpa gangguan. Berikutnya adalah media server. Media server adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data media. Ini mencakup penyimpanan pesan suara, rekaman panggilan, dan layanan media lainnya. Media server juga mendukung fitur-fitur seperti konversi suara dan video, serta layanan interaktif lainnya seperti musik tunggu dan pesan suara otomatis. Dengan media server, pengguna dapat menikmati berbagai layanan media yang meningkatkan pengalaman komunikasi mereka. Komponen kelima adalah application server atau fitur server. Komponen ini menyediakan berbagai fitur dan layanan tambahan yang membuat pengalaman pengguna lebih baik. Beberapa fitur yang disediakan oleh application server termasuk voice email, call forwarding, call waiting, dan interactive voice response atau IVR. IVR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer melalui suara atau tombol telepon, memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan personal. Selain itu, application server juga memungkinkan penyedia layanan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan layanan baru dengan cepat dan efisien. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah Operating Support System atau OSS. OSS digunakan untuk mengelola dan memelihara seluruh infrastruktur jaringan. Fungsi utama dari OSS meliputi pemantauan kinerja jaringan, pengelolaan kesalahan, konfigurasi jaringan, dan manajemen pelanggan. Dengan adanya OSS, penyedia layanan dapat memastikan bahwa jaringan mereka berjalan dengan lancar dan efisien, serta mampu merespon dengan cepat jika terjadi masalah. OSS juga menyediakan data dan laporan yang penting untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi, itulah komponen-komponen utama dari server SoftSwitch. Tadi kita telah membahas Media Gateway Controller, Signaling Gateway, Media Gateway, Media Server, Application Server, dan Operating Support System. Dengan memahami fungsi masing-masing komponen ini, kita dapat mengelola dan mengoptimalkan jaringan komunikasi dengan lebih efektif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.